Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nuryo Nugrah Pratama, NIM D1A 021401, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Video ini saya buat bermaksud untuk memenuhi tugas dari Bapak Yohanes Joni Konya selaku dosen pengampu saya di mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas F1. Dengan soal, apakah penggugat atau hakim PT-UN selalu terkait pada AAUPB sebagai dasar untuk menggugat atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara, mengingat AAUPB merupakan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Apakah harus dimasukkan dalam diktum putusan atau cukup dalam pertimbangan putusan hakim PT-UN? Di sini saya langsung menjawab. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan peradilan, baik menyangkut teknik yudisial maupun non-yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial, berada di bawah Mahkamah Agung. Sebagaimana menurut penulis, penggugat atau hakim, atas dasar ketentuan pasal 16 ayat 1, Asas Ius Curianovit, pasal 25 ayat 1, dan pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, penggugat atau hakim masih tetap bisa menggunakan AAUPB lain selain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menggugat atau sebagai dasar hakim untuk melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara. Karena pada hakikatnya, karakter yuridis AAUPB adalah sebagai hukum tidak tertulis atau dapat pula disebut sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang lahir dari praktek pemerintah atau praktek peradilan berkait dengan AAUPB. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, AAUPB dijabarkan dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 berbunyi. Yang pertama, satu orang atau badan hukum perdata dapat merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tulis kepada pengadilan yang berkenan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan direhabilitasi. Yang kedua, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah nomor A, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ketentuan undang-undang. Dengan demikian, asas-asas umum pemerintahan yang baik telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal yang dipakai hakim sebagai dasar untuk menggugat. Butir 5 Diktum 1 Juklak tanggal 25 Maret 1992 nomor 052-TD TUN 2-1992 menyebutkan bahwa apabila hakim mempertimbangkan adanya AAUPB sebagai landasan pembatalan penetapan, maka tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebut asas-asas mana dari AAUPB yang dilanggar. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.